Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Bismillah. Ustadz. Salam. Ini mic-nya bisa gedein lagi nggak sih mic-nya, Mas? Kurang gede mic-nya. Biar Mic- kedengeran udah ya. Mic-nya minta dinaikin lagi Makasih, Mas Ari. sampai 2 lantai. Alhamdulillah senang sekali hari ini saya bisa datang ke sini bertemu dengan Pak Ustadz idola kami semua. Semoga semua yang ada di sini Allah berikan keberkahan Amin. dan juga ilmu yang bermanfaat. Amin, ya Allah. Saya hanya minta didoakan sama Pak Ustadz, semoga saya cepat-cepat istiqomah, Amin. segera berhijrah dan tidak dibuka lagi. Kemudian Pak Ustadz, pertanyaan yang terpenting adalah, kan saya bercita-cita menikah. Oh ya, halo, serius, cek. Ini serius Pak Ustadz ya. Tiba-tiba misalkan calon saya ini tidak menyetujui saya menutup aurat saya karena pemahamannya saya kayaknya belum cukup ilmu untuk calon istri saya menutup auratnya atau berhijab. Bagaimana cara saya menyampaikan kepada orang tersebut bahwa seorang muslim itu memang wajibnya menutup aurat. Maka dari itu Pak Ustadz, inilah salah satu yang menjadi alasan saya sampai hari ini belum berhijab. Seperti itu Pak Ustadz. Tolong Pak Ustadz pencerahannya kepada saya ya kan. Terima kasih. Assalamualaikum. Ada amal pokok, ada amal tunjangan, ibarat gaji juga, ada amal bonus. Amal pokok apa itu? Sholat, puasa, zakat, haji kalau mampu, itu amal pokok. Berhijab itu amal pokok. Berhijab itu amal pokok. Amal tunjangannya sholat sunat, sholat duha, sholat tahajud, sholat witir, sholat mutlak, sholat tasbih. Puasa, amal tunjangannya Senin Kemis, Ayamul Bait 13, 14, 15, puasa Nabi Daud. Zakat tunjangannya infak, sodako, wakaf. Sudah haji tunjangannya umroh. Yang sudah berhijab tunjangannya cadar. Hijab sekedar jilbab tapi wajah masih nampak, dia masih mau ingin lebih daripada itu, maka ini amal pokok, ini amal tunjangan. Tapi ada bonus. Bonus itu diperoleh orang dengan kekuasaan tertentu. Hanya bisa melakukan amal itu dengan profesi tertentu. Contoh, khitan massal gratis. Saya bisa enggak? Nggak bisa. Hadirilah khitan massal gratis, dipotong oleh Ustadz Somad. Nggak ada yang mau daftar. Maka ini bonus bagi dokter. Dia punya amal bonus. Anda tidak mampu, nggak mampu bayar pengacara, datanglah ke LBH Syariah, Lembaga Bantuan Hukum Syariah. Itu amal bonusnya orang. Siapa dia? Pengacara. Anda punya produk-produk yang berkualitas Islami, nggak punya uang untuk bayar bintang iklan, kami siap endorse. Siapa yang bisa melakukan itu? Artis. Artis mana? Hijrah Fest. Ini bonus. Mengeluarkan perda zakat potong atas, itu hanya bisa dilakukan oleh bupati dan DPR.
Nah, sekarang kita balik. Ustadz Somad, bupati kami rajin sholat zuhur. Kira-kira bupatinya masuk mana? Baru amal pokok. Ustadz, ada pengacara kami, orangnya rajin sholat subuh, sholat. Loh, nggak sesuai. Masa profesinya bonus, tapi amalnya pokok. Lalu apa hubungan dengan pertanyaan tadi? Gak nyambung Pak Ustadz. Bahwa calon suami, calon istri mengerti ini, bahwa yang namanya sholat, puasa, zakat, haji, berhijab adalah pokok. Maka kalau dia tidak siap pokok, gimana dia mau siap tunjangan dan bonus? Jadi kalau gitu didelete aja Pak Ustadz. Jangan. Doakan dulu dapat hidayah, kasih waktu kayak 40 hari atau 3 bulan atau 3 semester. Kalau memang dia berubah, kita terima dengan bismillah. Kalau tidak, bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor. Begini banyak orang soleh-soleh. Amin. Yang amin kan yang belum nikah. Ini udah nikah, amin. Hai perempuan, kalian punya calon suami, pahamkan dia tentang amal pokok. Laki-laki punya calon istri, pahamkan dia tentang amal pokok, amal tunjangan, dan amal bonus. Baru dia ngerti. Kita kalau tinggal di suatu daerah, saya misalnya ceramah di Kuala Lumpur, pertama yang perlu saya tahu adalah mapping, pemetaan. Saya lokasinya di mana ini sekarang? Jauh nggak dari pusat kota? Begitu juga memposisikan orang ini, dia sedang di mana. Kalau amal pokok aja dia nggak ngerti, bahwa dia anggap, nah ini nggak bisa, ini pokok, ini nggak ada tawar menawar nih, ini harga mati. Tapi ada Allah yang menguasai hatinya. Doa malam sebelum tidur, berwudu, sholat hajat, baca la tuqra'u fi amrin asirin. Kalau dibacakan pada perkara yang sulit, kata Imam Ibnu Katsir, illa yassarahullah, Allah memudahkan. Baca Quran, habis baca mohon pada Allah, ya Allah, berkat bacaan Al-Quran ini lembutkanlah hatinya, lapangkan dadanya supaya dia bisa menerima. Doa silahul mu'min, doa senjatanya orang beriman. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, mudah-mudahan diijabah teh ya. Bentar lagi menikah ya teh. Ya, mudah-mudahan suaminya, calon suaminya juga cepat berhijab. Oke. Bukan, maksudnya menerima jadi salah kan? Ya, dari sisi laki-laki ada rekan kita Amardoni akan bertanya. Silakan Amardoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, aduh, salam kenal kali ya. Senang banget, bersyukur sekali bisa menatap Pak Ustadz Abdul Somad dari dekat seperti ini. Barakallah. Karena saya kagum sekali dengan Pak Ustadz. Barakallah. Begini Pak Ustadz, saya ingin bertanya. Yang selalu saya mempertanyakan itu, ya memang agama Islam ini kan terbagi banyak golongan, dari beberapa golongan. Dan salah satunya adalah menurut Pak Ustadz itu bagaimana dengan ulama-ulama yang membid'ahkan maulid Nabi? Kayak banyak lah ya. Itu bagaimana sudut pandang dari Pak Ustadz Abdul Somad? Seperti itu. Terima kasih. Agama Islam, semuanya Islam, bersyahadat. Tapi kemudian ada mazhab-mazhab, ada ormas-ormas, ada mazhab Hanafi, ada mazhab Maliki, ada mazhab Syafi'i, ada mazhab Hambali,
ada mazhab dalam akidah Athari, ada mazhab Maturidi, ada mazhab Asy'ari. Lalu kemudian ada pula ormas yang berafiliasi, ada NU, ada Muhammadiyah, ada Perti, ada Persis, ada Al-Irsyad, ada Nahdlatul Wathon, ada Al-Wasliyah. Nah, jadi kita tidak memahami bahwa mazhab dan ormas ini agama. Ormas dan mazhab bukan agama. Dia adalah salah satu pendapat di dalam agama. Jadi jangan katakan ini agama, bukan. Dia Islam, tapi salah satu pendapat dalam Islam. Ambil contoh tentang masalah sholat subuh. Kira-kira ada enggak mazhab yang mengatakan sholat subuh itu sunat? Nggak ada. Al-Wasliyah, NU, Muhammadiyah, Perti, Persis, Al-Irsyad, Nahdlatul Wathon, Asari, Hambali, Syafi'i, Maliki, Hanafi, Asy'ari, Maturidi, semuanya mengatakan sholat subuh wajib. Sholat subuh 2 rakaat. Ada enggak mazhab yang mengatakan sholat subuh 1 rakaat? Nggak ada. Semuanya sepakat. Tentang masalah wajib sepakat, tentang masalah 2 rakaat sepakat, tentang masalah baca Fatihah di setiap rakaat sepakat. Tapi ada beberapa yang berbeda pendapat. Contoh tentang masalah Fatihahnya jahar apa sir. Menurut Syafi'i jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Menurut Hambali sir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tentang masalah kunut subuh, menurut Syafi'i berkunut, menurut Maliki berkunut, menurut Hanafi tidak, menurut Hambali tidak. Nah, ketika menyikapi perbedaan-perbedaan pendapat ini, maka mari kita berlapang dada menerima perbedaan dan bekerja sama pada yang kita sepakati. Saya bermazhab Syafi'i. Kunut subuh ya, bismillah jahar ya. Tapi Ustadz Umar minta bismillahnya sir, subuhnya tidak pakai kunut. Apakah karena saya berbeda dengan Umar Mita lalu saya dengan beliau nggak sholat subuh? Kami tetap sholat subuh. Ini sekarang Ustadz beda nih. Sama-sama meyakini subuh itu wajib ya, sama-sama sholat subuh 2 rakaat ya, sama-sama sholat subuh dilaksanakan sebelum terbit matahari ya. Cuman Ustadz ada perbedaan sedikit nih masalahnya. Apakah gara-gara ini Ustadz kelahi? Enggak. Terus andai terjadi nginap nih di hotel nih, besok kita sama-sama sholat subuh, gimana? Saya minta beliau jadi imam, Ustadz atau jadi imam. Cara Ustadz gimana kalau dia nolak? Begitu sampai saya langsung komat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Gak mungkin dia kan? Ustadz maju, aku udah komat. Paling enak jadi makmum, saya tinggal ngikuti dia aja. Apa lalu saya provokasi ke kamar-kamar, nanti kalau imamnya Ustadz Umar Mita jangan sholat subuh ya, sama saya. Nata'awan fimat tafakna, mari kita bekerja sama pada yang kita sepakati. Wa nata'azar fimah talafna, mari kita berlapang dada menerima perbedaan. Maka saya sebutkan dalil-dalil tentang maulid. Syekh Yusuf Al-Qardawi mengatakan maulid tak masalah. Kemudian Syekh Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki mengatakan maulid Nabi. Ada pula maulid dengan catatan. Kemudian Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti dalam Al-Hawi lil Fatawi dengan syarat hanya 5 isi maulid. Pertama, baca Quran. Kedua, sejarah Nabi. Ketiga, tawasaw bil haq tawasaw bis sabr. Keempat, ada doa. Kelima, ada sedekah makanan. Tapi kalau campur aduk laki-laki perempuan, ada joget-joget maksiat, maka maulid menjadi majelis bid'ah.
Saya condong kepada pendapat yang pertengahan. Saya tidak membid'ahkan maulid, tapi saya tidak membebaskan maulid sesuka hati sampai jadi ajang maksiat. Saya ikut pendapat ulama, boleh dalam kurung dengan syarat dan ketentuan berlaku. Apa hikmah dari maulid? Pertama, nyambung silaturahim. Yang kedua, mengenalkan Nabi Muhammad SAW. Makanya saya selalu usulkan, jangan maulid hanya ceramah-ceramah. Dalam rangka maulid Nabi, lomba cerpen sejarah Nabi. Dalam rangka maulid Nabi, lomba imam. Masjid-masjid, pengurus masjid buat lomba imam. Juara 1 berangkat umroh. Setuju? Setuju. Ongkosnya dari mana? Dia maksud. Allahu a'lam.